Ya, shalom, selamat pagi. Pasti Pak Ronald. Ya, sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa ya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Begitu indah kami boleh dipersatukan bersama saudara-saudara terkasih untuk memuji memuliakan nama Tuhan sehingga nama Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu menaikkan pujian kami Tuhan dan juga mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan dan juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan sehingga mereka dengan roh yang menyala-nyala datang ke hadapan-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati awal pertengahan hingga akhirnya untuk saat teduh kami ini Tuhan, dan kami percaya segala kuasa yang bukan berasal daripadamu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Bu Vivi. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidup nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sekian haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Pagi hari ini Kau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat untuk kami boleh datang kepada Engkau, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Lalu sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata buat setiap kami semuanya, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami saya berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Vivi buat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan. Kita masuk ya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Daniel. Kami persilakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Bu Vivi buat pujiannya. Merdu sekali ya suaranya Bu Vivi. Ternyata perlu perlu rekaman itu Pak Ronald. Iya, setuju Pak. Buat kamar rekaman nanti. Suaranya Sama mendayu Pak. Sampai hati sama saya yang ikut, ngomong itu suaranya juga bagus tapi nggak menyanyi. saya ikut gini-gini Pak. Shalom semuanya. Luar biasa di pagi yang indah ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan
Saya akan kasih judul pengharapan di tengah hinaan. Ya, pengharapan di tengah kehinaan, pengharapan di tengah hinaan. Ini sangat sulit gampang. Bisa dibilang gampang karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita diberikan kemampuan. Tetapi kalau kita tidak lari kepada Tuhan, kita agak berseru kepada Tuhan, niscaya hinaan dan olokan itu akan meruntuhkan iman kita. Kita akan melihat di Mazmur 123, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, akan saya bacakan di sini. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Iya, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada Tuhan, tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudara, kita lihat bahwa pemazmur ini mengalami hinaan dan sangat sering dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kita tahu di tempat pekerjaan pun kita kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan di tempat gereja pun ada gesekan. Dimanapun kita berada, selalu ada yang namanya orang-orang yang usil, sok kepo. Ada banyak hal di luar sana. Satu saat saya bekerja di satu perusahaan minyak goreng yang terkenal di Kota Pare, konglomeratnya Kota Pare, kalau boleh saya katakan seperti itu. Saya mengalami hinaan, olokan, cacian, dipandang rendah, dan lain sebagainya. Tetapi saya cuma memandang mereka ya sebagai apa ya, hal yang biasa. Karena terus terang dengan umur yang bertambah, saya mengalami di luar, saya ini kan sales retail, ya. Sering di jalanan dan saya cukup ditempa dengan di jalan gitu. Saya menghadapi apapun nggak takut. Jadi segala sesuatu yang saya hadapi, meskipun persoalan di luar sana, saya nggak takut. Karena apa? Saya ditempa dan saya orangnya mandiri, tidak perlu bantuan orang lain. Kalau saya pas ada di jalan, saya akan tangani sendiri dengan kemampuan saya. Nah itu sudah. Jadi saat waktu saya ada di satu komunitas minyak goreng, mereka kan saudara tahu minyak goreng itu kan sesuatu hal yang licin ya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Dan saya mengalami di situ, mengalami kayak tempaan, kayak sesuatu hinaan. Padahal segala sesuatu yang saya lakukan menurut saya tidak benar. Tapi di mata mereka selalu salah. Tetapi saya ya perlu saudara tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitar saya itu kaum kedar. Mereka sering apa, menjebak saya, omongannya itu tidak karu-karuan. Tapi saya tetap bersabar. Dan akhirnya saudara tahu, dengan kesabaran saya bisa merangkul mereka. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Meskipun itu sangat sulit sekali. Nah, saya bergereja di situ, dan juga bosnya bergereja di situ, saya mendapat kesempatan emas. Saya seperti menjadi anak emas. Setiap kali kami liburan, mesti dipinjami mobil. Nah, ini menambah hinaan atau kadang-kadang omongan yang nggak enak dari kaum beredar itu. Tapi itu semuanya bisa saya lalui bersama dengan Tuhan. Saudara, Daud pun mengalami hal yang sama. Waktu dia mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan, waktu dia mengirim ransum ke medan pertempuran, itu Israel bertempur dengan orang-orang Filistin.
Ada salah seorang yang bernama Goliat dari suku Gad, Filistin, itu datang menantang orang-orang Israel pada waktu itu. Kita tahu tidak ada satupun pasukan Israel yang berani menghadapi Goliat. Daud mendengar itu, dicemooh. Wah, dia tampil, saudara. Dia minta izin kepada Saul. Saul sebetulnya tidak akan memberi karena dia terlalu muda dan juga tampangnya elok, pipinya kemerah-merahan. Tapi yang luar biasa, akhirnya Daud tetap memaksakan diri untuk tampil dan diizinkan oleh Saul. Saudara, sampai-sampai Goliat ini mengatakan, anjingkah aku hingga kamu mendatangi aku dengan tongkat. Dihina seperti itu, saudara. Daud katakan, kalau engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Wow, dahsyat pertempuran itu, saudara. Dengan batu pengali-ali, dia lempar batu pengali-ali itu sampai kena jidatnya Goliat. Robohlah Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Daud mungkin kurang lebih 1,70 m mungkin ya, nggak sampai, roboh ke tanah. Dan Daud menghampiri Goliat dengan tangan kosong. Dia ambil pedangnya Goliat yang jatuh tersungkur di tanah, penggalah kepalanya. Saudara, inilah satu kemenangan, puncak kemenangan daripada Raja Daud. Saudara tahu bahwa kalau kita berpihak kepada Tuhan, ada kata-kata mengatakan siapa lawan kita. Itu yang harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Daud meminta belas pemazmur meminta belas kasihan kepada Tuhan. Diibaratkan seorang hamba laki-laki melihat gerakan tangan daripada Tuhan. Juga seorang hamba perempuan melihat gerakan tangan daripada tuannya. Untuk apa? Saudara? Melihat belas kasihan. Saudara, budak di daerah Israel sana pada waktu itu tidak ada harganya sama sekali. Kalau majikan ngomong bunuh, bunuh, saudara. Tidak ada pengharapan. Tetapi seperti itulah kita diibaratkan seperti hamba yang minta belas kasihan kepada Tuhan. Saya ingin bacakan satu ayat yang ketiga, Mazmur 123 ayat yang ketiga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Saudara, ternyata penghinaan itu sangat penting di dalam setiap kehidupan komunitas orang-orang percaya. Karena apa? Dengan adanya hinaan seperti itu, kita itu diproses. Tidak ada ceritanya setiap orang yang ada dalam pekerjaan tidak ada masalah. Tidak ada setiap orang yang ada dalam keluarga, membangun keluarga, tidak ada masalah. Itu nggak mungkin. Setiap kita berada di manapun komunitas kita, di gereja pun, yang dikatakan orangnya religius semuanya, tetap ada gesekan. Dimanapun kita ada gesekan. Banyak cara menghadapi semuanya. Bersabar, berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Menenangkan jiwa kita. Bila perlu, kalau kita di luar sana, memenangkan kaum beredar. Jadi, ada banyak hal yang kita pelajari di Mazmur Daud ini. Jadi, pengharapan di tengah hinaan itu sangat sulit, sulit, gampang. Saya katakan sekali lagi, sangat sulit, sulit, gampang. Gampangnya kenapa? Kalau kita berseru kepada Tuhan, ya kita akan diberikan kekuatan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memampukan kita untuk menerima hinaan demi hinaan. Karena tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita akan bisa untuk menerima itu semuanya. Justru di tengah-tengah problem masalah yang ada saat ini di dalam diri kita, saudara-saudara mungkin, saya nggak tahu persoalan apa, tetapi yang jelas persoalan itu akan menaikkan level kita, akan membuat kita menjadi naik lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Kita mampu untuk menyelesaikan setiap masalah, bahkan hinaan sekalipun yang datangnya dari orang-orang sekitar kita. Satu saat saya pernah dihina oleh seorang pelanggan saya yang menghinanya nggak secara langsung. Waktu saya ada di Paris, kita tahun 2002,
2010 lah. Ini punya pelanggan, kaum kedar juga. Ya tanya, "Pak Deden ini sudah punya rumah?" "Belum." "Dari mana?" "Dari Surabaya." "Loh, usia berapa?" Hampir waktu itu dia masih sekitar 47 kalau nggak salah. "Loh, masa belum punya rumah?" "Belum." "Loh, usia segitu kok belum punya rumah?" Saya perasaan, saya, aduh Tuhan, saya ngeluh sama Tuhan. "Tuhan, ya apa gitu? Belum punya rumah Tuhan." Memang belum punya duit, saudara. Saya ini pekerja keras, tapi kayak iso nyelengi, saudara. Gak nyantel. Tapi saudara lihat, meskipun saya tidak punya rumah, saya menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, mengasihi fakir miskin. Satu saat kami di komunitas gereja lama, Betani, Pare, saya ini tergerak oleh belas kasihan, ada seorang rumahnya reot, jemaat kami, dari Gedek, dari Sesek, mau roboh, saudara. Terus disanggah pakai kayu, landar yang besar. Saya terenyuh, saudara. Saya kan melihat di TV-TV ada bedah rumah, wah dilakukan sama SCTI kan salah. SCTI apa? SCTI. Saya tergerak, saudara. Saya berhari-hari gak bisa tidur memikirkan itu, saudara. Akhirnya tercetuslah ide, kita akan bedah rumah. Saya kumpulkan teman-teman itu, terjadilah satu apa? Saya bikin proposal dengan judul bedah rumah untuk fakir miskin. Weh, saudara, saya layangkan surat itu, proposal itu ke pria-pria sejati PS pada waktu itu, kepada Gereja Petani, kepada kolega-kolega pengusaha yang lain. Kami, kalkulasi kami membutuhkan uang sekitar 8 juta. Itu dari Bataku. Nah, akhirnya terkumpul, saudara. 8 juta. Akhirnya terrealisasi dan dibangunlah. Wow, orangnya senang. Orangnya, aduh, berterima kasih. Eh, Ibu tua, ya, bapaknya tukang becak. Saya bersyukur sampai sekarang masih di tempat. Nah, itu yang membuat saya bersyukur. Karena tahu, dengan waktu saya membangunkan rumah fakir miskin, ada ayat mengatakan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau itu saya lakukan, saya sedang memitangi Tuhan. Ternyata kan kenyataan benar, saudara. Waktu saya dihina, usia segitu gak punya rumah. Anak saya mengkreditkan rumah yang saya tempati sekarang di Galaxy Residence, mengambil sekitar 15 tahun, dan beberapa bulan yang lalu sudah lunas. Puji Tuhan, saya bisa menempati rumah. Saya dulunya kan kontraktor, kontrak sana, kontrak ini. Tapi berhubung saya menjalankan sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan gerakkan, dan itu terjadi, berhasil, eh, anak saya yang berikan rumah. Saudara, inilah kenapa harus ada problem. Karena disitulah letaknya kita didewasakan oleh masalah, oleh hinaan, oleh apapun juga di dalam setiap kehidupan kita. Yuk, jalani semua itu dengan rasa bersyukur. Minta belas kasihan Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, minta belas kasihan Tuhan. Gak ada cara lain. Mau kita cara seperti dengan akal pikiran kita, dengan kekuatan kita, tambah runyam. Sesuatu yang baik tidak akan datang di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi waktu kita berserah diri kepada Tuhan, yakin dan percaya, kemenangan ada di pihak kita. Kekuatan itu diberikan kepada Tuhan saat kita minta belas kasihan kepada Tuhan. Apa yang bisa manusia lakukan kepada kita kalau kita sudah minta belas kasihan kepada Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu turun atas kehidupan kita? Wow, amazing. Sesuatu hal yang di luar dugaan. Saudara akan mendapatkan kekuatan lebih. Saat saudara bisa melampaui proses demi proses, hinaan demi hinaan, cemoohan demi cemoohan, olokan demi olokan. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.
Kenapa enggak? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia, berwujud sebagai manusia, dia hinakan dirinya, dia seharusnya raja, Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, lahir harusnya di tempat Herodes. Tapi dia kenapa memilih di tempat kandang domba? Hinaan dan cobaan ludah menimpa kehidupannya. Karena inilah kisah yang luar biasa. Dalam kesederhanaan, dia Tuhan yang luar biasa, yang memberi kemampuan kepada saudara dan saya untuk tidak larut dalam hinaan, untuk tidak terjerumus lebih dalam lagi, mengandalkan kekuatan kita. Itu akan menjauhkan kita daripada hadirat Tuhan. Tetapi waktu kita minta belas kasihan Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, apapun yang terjadi, minta belas kasihan Tuhan. Seperti seorang hamba yang memperhatikan gerak-gerik Tuhannya. Karena berserah diri kepada Tuhan, itu yang dimau Tuhan dalam setiap kehidupan. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan, yakin apa saya, tangan yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu masih tetap sama. Ada kuasa, ada mujizat, ada jalan keluar, ada penghiburan, ada kekuatan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat sedikit pun dari setiap kehidupan kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kenapa harus mengandalkan manusia? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow, dahsyat. Mau mengalami kebaikan Tuhan di tengah hinaan, pengharapan di tengah hinaan, cemoohan, problem masalah, itu akan juga datang. Buktikan. Dia raja segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat. Sanggup memulihkan hidup yang lemah. Bahkan yang tidak ada kekuatan sama sekali. Menjadikan engkau menjadi pribadi yang kuat dan matang dan dewasa di dalam Tuhan. Nikmati proses. Jangan protes. Dahsyat. Tuhan baik selama-lamanya. Sampai dinyanyikan Bu Vivi tadi. Setiap pagi datang dengan ucapan syukur. Engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Kebaikan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya selama. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Daniel buat renungannya pagi hari ini ya, yang memberikan kita rema supaya kita tetap ya teguh, tetap meneguhkan hati kita sekalipun kita mengalami hinaan ya, dimanapun kita berada, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pelayanan, itu bisa terjadi ya. Tapi kita tetap teguhkan hati kita tetap berharap kepada Tuhan, karena setiap hinaan itu bisa menguji level hati kita. Apakah kita itu tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita membalaskan hinaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita gitu ya. Bahkan kalau saya tadi berpikir juga, hinaan itu lawannya pasti kan pujian. Itu juga tidak baik juga. Kita dipuji orang, jangan sampai kita juga mencuri haknya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi dua-duanya itu saling berjalan ya. Tapi yang paling susah kita kendalikan pada saat kita mengalami hinaan, seperti Pak Daniel tadi, mungkin menyakitkan ya. Kalau kita kamu udah umur 47, belum punya rumah gitu ya, itu membuat kita itu terpuruk gitu ya. Bahkan mungkin kita merasa makanya Pak Daniel yang luar biasa itu disampaikan tadi, Tuhan kok orang ini ngomong gini ya, ini mungkin Tuhan langsung dengar ya doanya ya, sehingga Tuhan bisa menyediakan berkat bukan langsung ke Pak Daniel, tapi anak-anaknya diberkati luar biasa. Itu yang kita lihat ya, sehingga bisa menyediakan rumah untuk Pak Daniel. Begitu juga kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun ada hinaan yang membuat hati kita merasa tertusuk gitu ya, tapi kita serahkan sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, maka kita naik level, maka kita diberikan berkat-berkat yang terbaik untuk kita juga ya.
pagi hari ini. Terima kasih Pak Daniel buat firman-Nya Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, kita lanjut untuk doa bangsa dan negara dibawakan oleh eh, Oma. Silakan Oma. Oke, mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Bapak yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sempat kami diami saat-saat ini. Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden kami bersama wakilnya sampai kepada bawahannya. Kami percaya Tuhan, Engkau beri tubuh yang sehat, Engkau beri hikmat akal budi yang dari Engkau, supaya apa yang diperintahkan untuk bangsa dan negara kami ini yang terbaik buat kita semua yang masih tinggal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya, jadikanlah kami semua pemberita Injil Tuhan, ya Tuhan, dimanapun kami berada menjadi berkat, terutama buat keluarga kami sendiri, juga buat setiap orang yang ada di dekat kami. Dan kami boleh memberitakan Injil ini, kebenaran yang dari Engkau Tuhan, supaya mereka juga boleh percaya kepada Engkau dan mengambil Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, berikanlah kami juga hikmat akal budi. Apapun yang kami lakukan itu semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai kami semuanya di dalam segala apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Oma buat doa bangsa dan Ya. negara. Kita masuk saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit, silakan.
Selamat pagi semua. Pagi. Pak Selamat Yusuf pagi Pak pagi Leo. semuanya. ya. Pak Erik, Ya, selamat pagi Pak selamat Erik. pagi Ibu Lama nggak ketemu Pak Erik aku ya. Pak Leonya nggak pernah muncul. Ya, Pak Leonya hilang. Yang data Pak Kemarin Daniel. sibuk terus soalnya. Pagi Iya. Bu Pipi. Pagi Bu Yani. Terus hawanya Pagi Pak dingin Pak Erik. Erik. Pare Pak Erik. Pagi Wah, Pak. Selamat pagi Pak. Pak Kimin. Pak Gimin, Pak Erik, Selamat pagi Bu Ana. Bu Pak Yani, Yusuf, selamat pagi. Veda, Ya, Pak Erik. pagi semuanya. Pagi semua. selamat Ya, Bu pagi. Veda, selamat pagi. Topik Pagi, Pak topiknya Pak Daniel. Daniel itu bagus loh kalau bahan diskusi ya. Iya. Hinaan. Mungkin ada orang-orang yang terhina. Hmm. Pasti orang yang terhina itu menyakitkan. Saya pengalaman dulu Pak Daniel 2001 Pak. 2001 itu kan saya anak kampung Pak ke Medan ya. Jadi saya punya 3 orang teman itu sama saya 3. Mereka itu dari SMA Pak. SMA terbaik lah gitu ya dari kampung. Saya itu kebetulan SMK Pak. SMK. Jadi ada namanya kayak olimpiade tes sebelum kita masuk ujian perguruan tinggi negeri. Jadi ada tesnya Pak. Saya tanya gini, gimana tadi soal matematikanya saya bilang. Dia bilang apa sama saya Pak Daniel? Kacang bro soalnya katanya kacang katanya. Gua merasa itu Pak disentil gua. Aku kan merasa sulit bagi saya gitu. Bagi dia katanya kacang bro katanya. Ih, orang ini kok sombong amat saya pikir Tuhan. Dia bilang kacang Tuhan, gua nggak ngerti saya bilang gitu kan. Terakhir Pak Daniel ya, dijawab Tuhan loh Pak. Waktu saya bilang Tuhan, gua nggak ngerti loh Tuhan. Dia bilang kok kacang. Tes Kacang Pak, kecil ya. benar-benar tes masuk gitu ya. Kan diumumkan itu setelah tes itu kan 1 bulan baru diumumkan. Biasanya kan ujian perguruan tinggi 2001 itu diumumkan lewat koran Kompas Pak, gitu ya. Oh gitu. Hari-hari Sabtu gitu ya. Jadi orang bisa tak beli koran Pak turun, dia juga beli sama. Nama dia nggak masuk Pak, nama dia nggak saya keluar. masuk gitu ya. Dia stres pulang, saya di Medan Pak tetap hati saya tenang gitu ya. Makanya kita memang setiap anak-anak Tuhan itu nggak perlu membalas ya. Tapi saya waktu Ya betul. sama kayak Pak Daniel tadi, waktu dibilang kacang, saya bilang Tuhan, katanya kacang, gua kok nggak ngerti. Nah Tuhan, di situ merespon Tuhan positif Pak. Saya nggak bilang, kamu kok sombong? Enggak, saya bilang kata dia kacang Tuhan, sama saya nggak ngerti, saya bilang gitu. Nah itu ya. Belum tahu kau. Siapa Belum aku? tahu kau kalau kita itu di pihak kita Tuhan kan gitu ya Pak ya. Jadi kita tetap lapor sama Tuhan. Ternyata itu terkonek Pak otomatis tuh. Iya betul. Anak-anak Tuhan itu kalau direndahkan itu ya dan tidak dibalaskan. Itu Tuhan itu berperangnya luar biasa ya. Bukan Iya betul. dia dihajar begitu, tapi dia akan membalaskan setiap perbuatan orang-orang. Iya. Itu ya. Pembalasan adalah hakku, Pak. Iya, benar itu Pak Eri. Ajaran fisik itu nggak seberapa menyakitkan Pak Ronald. Iya. Tapi ajaran hati itu loh, dengan sentilan-sentilan seperti itu menusuk langsung ke dalam hati. Itu yang membuat resah. Apalagi tertusuk hati anak Tuhan, Pak. Waduh, Tuhan nggak akan tinggal diam loh, Pak. Benar itu. Iya, Tuhan tinggal diam. Ya, oke. Kita tutup. Sangat luar biasa lah. Ya, mengingatkan kita supaya kita tetap berharap sama Tuhan. Iya. Ya, kita sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya. Ayo, open cam. Ini ibu-ibu lagi memasak atau lagi ngapain? Kalian masak sekalian ditunjukkan gitu loh, masakannya apa. Ya, ditunjukkan apa nggak apa-apa sambil Ya, Pak dengar Erik, ya. sambil masak gitu ya nggak apa-apa. Ini Bu Venda di kamar kok nggak open cam, kecuali di dapur ya kan, di kamar aja. Tawa. Kasih ya. Kasih aja. Bu Vivi ya nggak open cam. Nanti Tuhan tutup mukanya loh juga. Saya bingung masak tadi. Pak Ronald ini. Padahal dengan istrinya kan dekat, tapi bicaranya lewat Zoom. Itu namanya telehati.
Ayo Han. kita yel-yel dulu yuk. Mau ngantar sekolah juga ya. Kita yel-yel dulu. Keluarga sak teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. praying. Ya, puji Tuhan. Ya, silakan Bu Ana ditutup, Bu. Oke. Lalu Suaranya Bu Ana putus-putus ya. putus-putus tak anu gitu tam. Iya, Hmm. ditutup aja kameranya. nggak Karena apa-apa. ya, kamera ya. Engkau jaga lindungi kami Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa. Dan kami juga serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak bisa hadir. Kiranya Bapa Kau berikan hati kerinduan Tuhan untuk selalu bersekutu denganmu. Kami juga serahkan saudara kami yang punya kelemahan tubuh. Kau jamah Tuhan, sehan Tuhan, berikan pemulihan demi pemulihan untuk sehan Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau juga Amin. berikan pemulihan untuk Bu Yulis, bapaknya dari Pak Heri Tuhan, bahkan Doa Tuhan benar. kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu Pertolongan persatu, Tuhan Tuhan, indah. berikan kesehatan yang sempurna untuk semuanya. Penyertaan Terima dan kasih pimpinan. Pak. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian doa kami Di ini dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Selamat pagi. Ketemu besok ya. Semuanya. Tuhan Yesus God memberkati bless you. semuanya. Tuhan Mari. berkati semuanya. Thank you. Tuhan berkati semua. Ini Bu Terima kasih. Vivi. Bless you. God bless you Ya, all. sampai Tolong ketemu menyertainya. besok. Tuhan Yesus memberkati. Berkati puji ya Tuhan. Thank you Pak Amin. Ronald.